Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia mendapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Kaum muslimin, di dalam melaksanakan ajaran Islam yang mulia ini, ada tiga hal atau tiga perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah cara kita berakidah. Yang kedua, cara kita beribadah. Dan yang ketiga, cara kita berakhlakul karimah. Tiga inilah Bapak Ibu yang berbahagia secara umum yang harus kita perhatikan, kita pahami dan berangsur untuk mengamalkan. Yang pertama adalah cara berakidah. Maka luruskanlah akidah itu, murnikanlah keyakinan tersebut. Kalimat la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada tempat untuk meminta pertolongan, berharap kecuali kepada Allah. Tidak akan ada yang bisa menuntaskan, menolong kita kecuali hanya kepada Allah. Maka meluruskan dan memurnikan perkara ini sesuatu yang wajib, yaitu meluruskan akidah, keyakinan awak kepada Allah. Justru apabila akidah ini ternoda, ini merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Tidak kurang 70 dosa-dosa besar yang menempati urutan nomor 1 itu adalah orang yang mengotori akidahnya. La tusyrik billah, kata Allah. Jangan engkau serikatkan Allah, jangan engkau kotori akidahmu kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya perbuatan syirik tersebut itu kezoliman yang terbesar. Kaum muslimin, satu. Yang kedua adalah cara kita beribadah kepada Allah. Karena memang tugas utama awak ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk ibadah. Tugas utama ibadah. Wajarlah awak disuruh memperhatikan cara ibadah tersebut. Sebab bagaimanapun kita, siapapun kita, dan apapun kita ini, ujung-ujungnya ibadah juga yang akan dibawa pulang, Pak. Kain pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta tinggal dibagi orang. Ujungnya ibadah juga. Siapapun kita, apapun kedudukan jabatan, sebanyak apapun prestasi dunia yang kita kumpulkan, ujung-ujungnya ibadahnya, Pak.
Yang melapangkan kubur kita, hati bapak ibu, ibadah. Yang menerangi kubur itu ibadah. Yang meramaikannya ibadah. Pokoknya yang menyelamatkan besok di kampung akhirat, prestasi ibadah atas rahmat Allah tentunya. Jadi wajarlah awak sesudah akidah, perhatikanlah ibadah ini. Berusahalah awak dari hari ke hari, insya Allah memaksimalkan ibadah tersebut. Berat ini Pak Ustadz. Yang paling berat itu adalah saya yang menyampaikan ini. Para ustadz kolah nan borek Pak. Kalau cerita borek-borek, beko borek lah kami ko Pak. Itulah ayat yang pertama dibaca imam tadi. Iya enggak? Kau menyuruh orang kepada kebaikan, sementara engkau sendiri melupakan dirimu. Aku setiap dibaca ayat itu rasa menyinggung rasuku Pak. Padahal enggak ada Pak. Memberikan kesadaran sama awak. Kami para ustadz ini Pak. Kalau soal berat Pak. Tapi mau tak mau, suka tak suka, terpaksa atau rela, memang harus disampaikan Pak. Yang pertama adalah, yang kedua adalah cara ibadah. Maka ulama menjelaskan, bila seseorang ingin memaksimalkan ibadahnya kepada Allah, tengok tiga ini. Pertama, cara ia melakukan. Tak ada cara yang akan diterima oleh Allah kecuali cara yang dicarakan oleh Rasulullah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu dinahu nafa. Allah baru mau terima ibadah hawa itu, salah satu syaratnya ikut cara Rasul. Maka ada sekarang cara Rasul berwudu, sifat wudu Rasul. Bagaimana cara Rasul berwudu? Cara Rasulullah solat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana cara Rasulullah solat? Jadi jangan lupa Pak, niat awak meniru Rasul, bukan mengikut seseorang Pak. Apalagi menampilkannya supaya tuso only, supaya awak dipuji kiri kanan, lalu awak bergaya. Enggak do Bapak Ibu, perbaiki niat tuh. Awak ini ibadah ini ikut cara Rasul. Sebab beliau itulah sebaik-baik cara Pak. Cara solat, cara zikir, cara doa, ikut Rasulullah. Satu cara, karena cara mempengaruhi hasil akhir dari ibadah awak. Makanya kalau ada dua orang melaksanakan solat, walaupun nampaknya sama Pak, tapi hasilnya beda. Yang satu mungkin dapat surga Firdaus, yang satu mungkin jangankan surga, diancam dengan neraka. Yang satu surga Firdaus. Kenapa? Khusyuk, elok, tertib, teratur, rendah hati, tawadu. Yang satu lagi fawailul lil musallin, neraka wail untuknya. Kenapa? Cara berbeda. Maka hati-hati dengan pelaksanaan sebuah ibadah. Ikut sajalah cara yang dicarakan Rasulullah. Yang kedua, waktu. Ada mungkin orang cara ibadahnya sudah sesuai aturan, cuman waktu dilalaikannya. Solat asar hampir maghrib, solat subuh lah jam 7. Ini fawailul lil musallin juga ini. Padahal waktu ini sangat mempengaruhi kualitas ibadah. Ya Rasulullah, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amalu ahabu ilallah. Apa amal yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah? Apa amalnya? Kalau awak lakukan, Allah sayang sama awak, Allah cinta sama orang yang melakukan itu. Maka Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha, solat di awal waktu. Karena waktu mempengaruhi. Bukan Rasul mengatakan solat, enggak. Solat,
Tapi solat yang mana? Yang dikerjakan pada awal waktu. Jadi waktu mempengaruhi, Pak. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan ibadah, tengok tempat. Sebab ada ibadah-ibadah tertentu memang ditentukan tempatnya oleh Rasulullah. Salah satu, solat berjamaah. Solat berjamaah itu ke masjid atau ke musola. Wak buat di rumah, hilang keberkahannya, Pak. Sebab jangankan bapak ibu mau solat berjamaah ke masjid, keluar saja dari rumah baru pasang niat sudah dapat pahala. Konontah lagi sampai ke masjid. Man kharaja min baitihi mutahharon ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin. Siapa yang keluar dari rumahnya, akan baru keluar dalam keadaan berwuduk, maka sebaiknya berwuduk dari rumah. Ini bukan tak boleh awak berwuduk di sini, boleh. Sesama membangun nyawa. Ustaz jangan sesama membangun awak ustaz. Ustaz nak ikut itu. Ya kira-kira gitulah. Bolehlah berwuduk, tapi sebaiknya bapak dan ibu wuduk dari rumah sebaiknya. Kalau sudah batal di dalam masjid ini, jangan pula pulang ke rumah, Pak. Iyo kalau rumah awak dokek, kalau ambo ndak balik kemari lagi do, Pak. Tapi sebaiknya berwuduk dari rumah. Man kharaja min baitihi mutahharon, berwuduk. Ila solatin maktubatin, niatnya pergi solat berjamaah ke masjid. Fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin. Dia akan dapat pahala semisal pahala orang yang menunaikan ibadah hajinya dalam berpakaian ihram. Jadi kayaknya Pak, awak dalam pandangan Allah ini sekarang nih Pak, berpakaian ihram Pak, seperti orang berpakaian ihram gini Pak. Belum lagi melangkah, baru keluar, baru buka pintu rumah dengan pintu pagar, dah dapet pahala. Kenapa? Ini tempat masalahnya Pak. Konon entah lagi Bapak Ibu yang berbahagia melangkahkannya. Oh, man roha ilal masjidil jamaati, akan jelas menuju tompeknya tuh. Siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, fahud watun tamhu sayyaatan. Menuju masjid maksudnya solat berjamaah. Setiap langkah yang diayunkannya hapus satu dosa. Wahud watun taktubulahu hasanah. Langkah keduanya itu dapat satu pahala. Wa tarfa'ud darajah. Langkah ketiga mengangkat derajat. Hitunglah berapa langkah dari rumah. Pak Ustadz, bukan saya tidak mau ke Masjid Muhajirin. Di antara kawan saya yang paling ujung bloknya. Beruntunglah Bapak, paling banyak langkahnya, paling banyak berguguran dosa. Saya pakai sepeda motor, hitung putaran rodanya. Payah menghitungnya Pak Ustadz. Suruh jandu awak potang menghitungnya Pak. Muak pula awak lagi. Iya, suruh Pak, jumlahkanlah. Apalagi sudah masuk ke dalam masjid. Ini tempat nih Pak. Inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Rumahku itu kata Allah di muka bumi masjid. Dari sekian banyaknya bangunan indah dan megah di komplek awak nih, ini rumah Allah nih Pak. Wa inna zuwari fiha umaruha. Yang datang ke masjid, hadir di masjid tidak sembarang orang. Ini tamu-tamu Allah. Makanya menjadi tamu Allah tuh elok berlama-lama. Orang mukmin di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Orang munafik di dalam masjid seperti burung di dalam sangkar. Nak keluar melunjak-lunjak. Elok lama-lama dalam masjid. Beda dengan menjadi tamu orang. Jangan lama-lama Pak, muak orang nengok awak. Tapi kalau dalam masjid terbalik Pak, elok berlama-lama. Meminta kepada tetangga sekali-kali Pak. Meminta kepada Allah elok sering-sering.
Bedanya Pak, minta kepada tetangga boleh, tapi sekali. Kalau lah langanan, muak juga nengok ngawaknya Pak. Mak iku mentang dia gihayin nampaknya kok. Langanan banyak minta sama awak. Menyosah pula menjanjikannya untuk ikut. Kalau minta kepada Allah beda Pak. Elok berlama-lama dalam masjid. Apalagi hadir dalam majelis ilmu seperti ini Pak. Pahalanya luar biasa ini. Sudahlah awak di rumah Allah membicarakan tentang kebesaran Allah. Apa tidak besar pahala? Makanya disebut ini taman surga Pak. Dirindukan para malaikat. Ini penuh sekarang dikerumuni malaikat Pak. Cuma tidak nampak awak. Kalau sempat nampak tidak bisa awak duduk pada Pak. Saking sempitnya. Masjid mempengaruhi tempat itu. Makanya orang pergi haji, pergi umrah Pak. Kenapa mereka menghabiskan dana yang banyak? Memburu tempat. Karena mereka tahu solat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat solat di Masjid Muhajirin. Solat 1 rakaat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, sama dengan 100.000 rakaat solat di Masjid Muhajirin. Apa ndak bertungkus lumus? Pak Ustaz, ndak mungkin kalau bentuk amboku. Jangan lupa sinetron tukang bubur naik haji. Ingat aja itu. Pedagang kaki lima ada lagu-lagu kasidah naik haji. Tetangga saya di belakang rumah Pak, miskin betul, duluan dia lagi daripada awak. Hajinya, umrohnya sudah ditakdirkan Allah. Yang penting pasang niat. Memburu tempat itulah. Karena mendoa awak di masjid bukan tak dikabulkan, Allah dikabulkan. Tapi kalau berdoa di Bukit Sofa, berdoa di Bukit Marwah, tak sama dengan berdoa di Bukit Tinggi dan di Bukit Barisan. Jauh bedanya tuh Pak. Walaupun sambil memandang jam gadang, tidak sama tuh Pak. Jadi tengoklah 3 perkara ini. Caranya, waktunya, dan tempatnya. Bapak Ibu, lalu yang ketiga, apa yang harus awak perhatikan dalam melaksanakan urusan agama ini, ajaran agama ini? Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Akidah, ibadah, akhlakul karimah. Cuman akhlak inilah yang kadang-kadang yang kurang mendapat perhatian. Orang sering mempelajari agama ini hanya kadang-kadang terfokus masalah ibadah. Yang disebut ibadah sesuai sunnah. Jadi seakan-akan sunnah cuman ibadah. Padahal sunnah bukan sekadar ibadah loh Bapak Ibu. Akhlak ini juga sunnah. Sayangnya awak separuh baru mengerjakannya. Bagaimana wudhu yang benar sesuai sunnah, solat sesuai sunnah, puasa sesuai sunnah, akhlak. Awak anggap akhlak ini kadang-kadang tak sunnah. Jadi awak yang mengaku kadang-kadang sunnah, tak mau senyum sama orang lain. Padahal senyum itu sunnah. Menarik ujung bibir ke samping itu sunnah. Jarang awak mau lakukan ini Pak. Kalau tidak dengan kawan, kalau tidak sepengajian, kalau tidak satu kelompok, mahal senyum. Awak senyum Pak, iya. Emak menyusah ambo senyum kadang-kadang Pak. Sama preman ambos senyum Pak di baliknya Pak. Sambo kawan saudara sesama muslim karena tidak satu pengajian, tidak dibelehnya senyum ambon. Tidak bohong doh Pak. Pak, iya. Omak nago. Sunnah nih Pak. Salam sunnah. Assalamualaikum sunnah. Karena itu yang dikerjakan Rasul. Ayuhan nas, wahai manusia, absus salam. Tebarkan salam. Hadisnya Pak Ustadz sahih ini, riwayatnya Imam Muslim,
dari Abdus Salam radhiyallahu an, tak kala Rasul sampai ke kota Madinah, kata beliau ini, pidato pertama Rasul inilah dia, ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam, assalamualaikum. Sunat mengucapkannya, wajib menjawabnya Pak. Cuman kadang-kadang itulah, assalamualaikum Pak, salam. Oh mak. Bila engkau diberi sebuah kehormatan, balaslah dengan yang lebih baik, paling tidak dengan yang seimbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah tuh. Bersalam ini apa enggak sunnah Pak? Sunnah. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim berjumpa, kan sunnah tepatnya, lalu mereka bersalam. Lain tibonya Ustaz. Ada jemaah yang kayak gitu, ada yang enggak Pak. Nengok Ustaznya. Di sini tak ada. Si kue elok sadonya Pak. Lalu mereka bersalaman, kecuali kata Rasul, berjatuhanlah dosa keduanya sebelum mereka itu memisahkan diri. Sunnah. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah itu sebenarnya gudangnya pujian Pak. Segala kebaikan berlabuh pada diri beliau, mulai dari jasmani sampai rohani Pak, berhak untuk mendapatkan pujian. Awak kadang ada memuji orang karena ketampanan. Rasul memang tampan. Kalau tampannya Rasulullah, beliau itu Mustafa iwal mursalin, paling tampan dunia akhirat. Tidak akan ada orang setampan Rasul. Memang Yusuf itu tampan, tapi Rasul mengatakan di langit keempat, aku jumpa dengan Yusuf. Yusuf berwajah rupawan dan dia mendapat separuh ketampananku. Kan tampan Rasulullah. Suatu ketika, kata sahabat dalam kitab Samain karangan Imam At-Tirmizi dijelaskan, aku keluar dari rumah suatu malam. Waktu itu bulan sedang purnama. Rasul tengah berada di luar rumah berpakaian merah dari negeri Yaman. Lalu ku coba memandang wajah Rasul dan membandingkannya dengan bulan yang sedang purnama. Ternyata wajah Rasul jauh lebih memukau. Wajar Aisyah tuh cemburu dia kalau Rasul terlambat pulang. Luar biasa. Dan wajar apa-apa tak pernah dicemburui. Nak pulang-pulang, nak indak-indak. Saya tidak pernah cemburu bini tu Pak. Itulah bentuknya Pak. Iyo, nak pulang-pulang, nak endak. Iyo, nak bohong tu Pak. Nak pulang jam mompek, nak jam 3. Itulah bentuknya. Iyo. Tapi Bapak Ibu, Rasul tidak dipuji dalam Al-Quran karena ketampanannya. Itu maksud saya. Rasul itu kaya. Orang orientalis mengatakan Rasul itu miskin. Ampun, tidak ada memegang tuh Pak. Nah, berhentinya lah Pak, supaya makin hati-hati mungkin. Sampai mana kaji dari Bapak? Rasulullah itu Bapak Ibu kaya raya. Cuman kaum orientalis supaya Islam ini nampaknya terkebelakang, kumuh, ketinggalan, disebutlah Rasul itu miskin.
Sejarah-sejarah Islam banyak tuh. Rasulullah itu orangnya sangat miskin. Agama lain kadang ada niat nak masuk ajaran Islam ini agama, tapi tidak jadi karena takut miskin. Ada tuh Pak. Bukannya saya tidak mau masuk doh Pak Ustadz. Kami dalam keyakinan kami kalau masuk Islam kami jadi miskin. Ada. Padahal Rasulullah itu bukan miskin. Rasulullah itu umur 12 tahun sudah belajar dagang Pak. 20 tahun sudah profesional, sudah berjalan di 4 negara. Awak berjualan lah umur 60 ke Medan belum pernah Pak. Untuk perjualan ke Medan belum pernah leh. Rasul 4 negara Pak. Menikah menumbangkan 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu dagingnya 6 ekor kerbau yang besar itu, berarti 600 ekor kerbau jumlah dagingnya. Siapa yang menikah seperti itu? Itulah dia Rasulullah. Kalau soal kaya Pak, istri beliau takkan sekaya Khadijah do Pak, istri awak hari ini. Kayu istri ambo Pak Ustaz, kayolah Khadijah, saudagar kaya tuh. Bapak mertua, tengoklah bapak mertua awak ke rumah, bawa pisang, bukan mertua saya ya. Kau jangan boleh salah kok. Bapak mertua saya sudah meninggal dunia. Ibu mertua juga sudah. Ini secara umum. Bawa pisang, betul Pak, bawa ubi, pulang minjam duit. Apa ada keperluan kau nak? Apa nak minjam duit dulu berapa? Nggak usah minjam Pak, 300.000. Pisang 30.000 nya Pak. Pisang ubi ku kalkulasi 30.000 nya robek orang. Nyebok duit 300.000. Rasulullah punya bapak mertua paling kaya Pak, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang kaya raya itu. Awak punya menantu hari ini, tengoklah menantu. Lebih suka kadang-kadang, nih jangan tersinggung, lebih suka kadang-kadang tinggal di rumah villa indah mertua ketimbang di rumah sendiri. Situ jadi. Rasul punya menantu. Siapa menantu? Utsman ibnu Affan Zunnuraini radhiyallahu an, pemuda paling kaya Pak. Sampai hari ini masih ada kekayaan Utsman. Sahabat-sahabat, Abdurrahman bin Auf, pengusaha kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang kaya raya, sahabat Rasul. Tapi sekali lagi Allah tak puji Rasul dengan kayanya, Pak. Melimpah ruah, penuh dengan kekayaan. Ghanimah perang, harta rampasan perang 1/5. Secara kalau Rasul mau, apa payahnya? Tidak ada Bapak Ibu. Allah tak puji perkara itu. Allah tak puji kedudukan beliau. Bagaimana kedudukan beliau? Di Madinah beliau presiden, di Mekah beliau presiden. Di 2 kota suci. Dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah beliau Mustafa iwal mursalin, penghulu dari segala rasul. Tapi yang dipuji bukan kedudukan beliau. Nah, kalau demikianlah halnya, apa yang dipuji Allah kepada Rasul? Yang awak bicarakan nomor 3 ni lah, akhlak beliau. Dalam surat Al-Qalam itu dijelaskan ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, betul-betullah engkau Muhammad. Di situ yang dipuji Allah, mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang terbaik. Makanya hari ini awak lebih cenderung memuji orang karena akhlaknya Pak. Apa tuh elok orangnya? Ngapo elok peramah? Ngapo ibu tuh elok orangnya? Ngapo ibu tuh suka menolong awak, membantu? Pokoknya akhlak yang disebut. Pak tuh baik orangnya, sukanya menegur awak. Akhlak yang disebut. Jemaah kami tuh Pak Ustadz, elok orangnya tuh Pak Ustadz. Kan akhlak. Jarang saya mendengar, jemaah kami tuh Pak Ustadz khusyuknya dalam sholat tuh Pak Ustadz. Jarang. Akhlak. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku itu, kata Rasul, diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itulah Pak. Kalau akhlak Rasul, inilah dia yang awak baca sehari-hari itu Pak. Inilah dia akhlak Rasul.
Datang seseorang kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata orang tersebut. Aisyah menjawab, pernahkah engkau atau seringkah engkau membaca Al-Quran? Ya, kata orang itu. Fa inna khuluqan nabiyallah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kanal Quran. Maka sesungguhnya akhlak dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Dijelaskan oleh ulama jawaban Aisyah ini, maksudnya apabila Allah, sebab isi Al-Quran ini secara umum kan dua, Pak. Yang pertama adalah suruhan, yang kedua adalah larangan. Ya enggak, Pak? Separuhnya suruhan, separuhnya larangan. Itulah isinya secara umum. Maka tak kala dihadapkan dengan yang namanya suruhan, beliaulah orang pertama yang melakukan perintah itu. Itulah akhlak Rasulullah. Dan apabila dihadapkan dengan larangan, beliaulah orang pertama yang menjauhi atau menghindari larangan tersebut. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, inilah akhlakul karimah. Rasul memberikan motivasi, Pak, semacam semangat, dorongan kepada awak. Beliau betul-betul mendudukkan akhlakul karimah ini di tempat yang sangat luar biasa. Antara lain nampak dalam berbagai hadis. Pertama, beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan, sesempurna-sempurnanya iman seorang mukmin tersebut. Apa ukurannya? Beliau menjawab, beliau mengatakan, ahsanuhum huluqan. Ukuran kesempurnaan iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Jadi kalau nak menengok siapa manusia itu yang paling sempurna imannya, berdasarkan hadis ini ukurannya adalah akhlaknya, Pak. Tengok sajalah akhlaknya. Kalau akhlaknya elok, akhlaknya baik, itu menunjukkan dia itu orang beriman, Pak. Menunjukkan keimanan. Semakin elok akhlak, itu menunjukkan semakin tingginya kadar imannya. Dua, Rasul mengatakan, inna khiyarakum, sebaik-baik kamu, kata Rasul. Siapa mereka? Ahasinukum akhlakon, yang paling baik akhlaknya. Nah, ukuran keimanan, ukuran kebaikan. Yang paling baik akhlaknya, itu yang paling baik manusia. Beliau juga mengatakan, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'minina yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu, kata Rasul, yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin besok di kampung akhirat. Amal-amal awak ini besok kan ditimbang, Pak. Namanya mizan, hari penimbangan, yaumul mizan. Ditimbang itu, Pak. Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan amal tersebut kecuali husnul khuluq, yaitu akhlaknya yang mulia. Ditanya seseorang kepada Rasul, ada tiga nih, Pak, sesempurnanya iman, sebaik-baiknya kamu manusia, yang paling memberatkan timbangan besok di kampung akhirat. Datang seseorang kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga? Maka Rasul menjawab, taqwallah, takwanya kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlaknya yang mulia. Makanya Bapak Ibu, pemandangan inilah yang ditengokkan kepada Rasul dalam peristiwa Mi'raj itu kan luar biasa tuh, Pak. Satu-satunya manusia Rasul, satu-satunya Rasul atau satu-satunya manusia yang Mi'rajnya itu sampai ke langit ketujuh itu, sampai ke Sidratul Muntaha menjumpai Allah itu, Rasulullah lah orangnya, Pak. Jibril pun tak sampai ke sana. Maka ditampakkan salah satu pemandangan akhlak itulah, Pak. Kata Rasul, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, aku menengok ke dalam surga.
Kiro-kironya itu Pak, dalam surga ada seseorang tengah menikmati kenikmatan surga, tapi ini gambaran. Dia pernah melakukan satu perbuatan baik. Apa itu? Membuang kayu yang melintang di jalan, diambilnya, dipinggirkannya. Ini secara simbolik kan nampaknya kan kayu dipinggirkan, begitu saja gitu. Tapi pemahamannya tentu lebih luas lagi Pak. Pokoknya meminggirkan segala bentuk rintangan-rintangan dalam kehidupan ini untuk kehidupan beragama, itu pahalanya besar, dibalas dengan surga. Jadi bukan sekedar kayu saja Pak. Kayu ini simbol Pak, bahwa membuang rintang di jalan itu pahalanya besar. Tapi bukan sekedar kayu saja, segala macam bentuk pekerjaan yang menyebabkan orang terhalang untuk melakukan sebuah amal ibadah, lalu awak berusaha meminggirkannya, itu pahalanya besar. Akhlak. Bahkan Rasul menjelaskan, yang paling dekat, yang paling aku cintai, nah itu dulu, dan paling dekat kedudukannya denganku besok di hari kiamat adalah orang yang diantara kamu yang paling baik akhlaknya. Ahasinukum ahlakon di ujung hadis, yang paling baik akhlak. Kurang apa lagi tingginya kedudukan, ukuran kesempurnaan iman, ukuran kebaikan awak, yang paling memberatkan timbangan, yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, dan paling dekat pula duduknya dengan Rasulullah. Siapa mereka? Yang memiliki akhlak yang mulia. Datang seseorang, hadis hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, mengadu kepada seorang yang rajin ibadah kepada Allah. Bukan ibadah tak baik Pak, baik juga ya Pak. Baik bukan baik juga, baik. Kan sudah awak sebut 3 tadi Pak. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan dia rajin ibadah kepada Allah. Ini bukan berarti laki-laki tak melakukan ini, cuman yang diadukan kebetulan perempuan. Ada seorang perempuan ya Rasul, dia rajin ibadah kepada Allah, tapi dia punya lidah yang kasar. Artinya kurang baik akhlak. Kata Rasul, dia itu ahli neraka. Rajin ibu tuh baca Quran setiap maghrib, setiap subuh, solat tahajud tidak tinggal, pelawan dengan laki minta ampun Pak. Di hati itu. Oh, kemana pengajian, di mana wirid, dia hadir di masjid dan musola Pak. Tapi bukan ibu yang di sini, ibu di sini baik-baiknya Bu. Tak usah ibu merasa lagi, ibu elok. Ustaz kadang disalahnya, Ustaz meminta dinda ilahi illallah, matu kodang minta ampun. Matu Ustaz. Lasaknya nih, sebentar-bentar toga, sebentar toga. Ada ustadznya diam saja, kaku kalilah ustadz malam tadi, nggak ada bergerak-gerak. Agak lucu ustadz, la ilaha illallah, gilukan golak aja ustadz, kok golak. Apa kata Rasul Bu? Dia itu ahli neraka. Nah, itu menunjukkan kepada kita Pak, sangat banyaklah motivasi Rasulullah sebenarnya. Kalau awak lebih mendetilkannya lagi Pak, wak pilah lagi amalan-amalan kecil tapi dibalas dengan surga. Salam, apalah kecilnya salam? Assalamualaikum. Tengok balasannya. Ayun hannas absus salam, kembali kepada tadi. Ujung ayat itu tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salamnya itu Pak, akhlak. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut terkenal dengan jujurnya. Beliau juga mengatakan surga balasannya. Kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan membimbing ke dalam surga. Akhlak. Rasulullah itu orangnya tidak mau membesarkan yang kecil-kecil urusan. Kalau urusan itu kecil ya sudah selesai saja.
Tidak ada Rasul langsung membentak, memarah-marah. Tidak ada, Pak. Datang seseorang, ya Rasulullah, berilah saya nasihat. Rasul menjawab dengan singkat. Ini Pak, akhlak nih. La taghdab. Jangan marah. Orang itu balik datang lagi, ya Rasulullah, karena dianggapnya ini nasihat terlalu kecil. Berilah aku nasihat. Kata Rasul, la taghdab. Jangan marah. Orang ini menganggap ini perkara kecil, nampaknya saya ingin lebih yang mantap lah nasihatnya. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Kata Rasul, ini ya, la taghdab walakal jannah. Ujungnya tengok, Pak. Jangan kau marah, bagimu balasannya surga. Itu menunjukkan kepada kita bahwa banyaklah akhlak-akhlak yang nampaknya kecil, tapi Bapak Ibu yang berbahagia, pahalanya dibalas dengan sangat luar biasa, yaitu surga. Mudah-mudahan di samping kita memang diwajibkan meluruskan akidah lalu memurnikannya, memaksimalkan ibadah, caranya, waktunya, tempatnya, dan yang ketiga jangan lupa, yaitu insya Allah milikilah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bukan untuk orang lain keuntungannya, tapi untuk kita yang melakukan dan mengerjakannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita mohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling maaf memaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.